terlalu berambisi di dalam ternak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tresno di channel Catres di daerah Kampung Mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Tapi kali ini saya membahas proses orang itu banyak sekali gagal di dalam ternak ayam, teman-teman. Banyak kegagalan karena teman-teman selalu yang pertama adalah terlalu berambisi dalam ternak ayam. Jadi kalau orang itu berambisi pengennya itu langsung sukses tanpa suatu proses, maka itu mustahil. Itu adalah suatu kehancuran di dalam ternak ayam. Jadi langkah di sini pokok yang harus kita persiapkan adalah kita sebenarnya nggak boleh berambisi, kita ikuti proses. Kalau teman-teman sukses di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam kampung skala rumahan, teman-teman. Jadi di sini prosesnya adalah proses suatu pembelajaran. Di sini kita bisa memulai dari hal yang terkecil. Kita bisa memulai dengan langkah kita pelihara ayam seadanya yang kita punya. Dari situ kita mulai belajar mengenal suatu ayam, tingkah laku ayam, dari gimana cara kita merawat ayam jika ayam itu kita sakit. Dan di sini kita harus setelah biasa belajar menjaga lingkungan, teman-teman. Menjaga suatu lingkungan. Jika lingkungannya itu nanti kotor, ya kita berusaha untuk merawat lingkungan kita agar ya intinya kita belajar di dalam perawatan ayam, mempersiapkan lingkungan yang baik untuk ayam kita. Di sini yang paling pokok adalah kita harus memperhatikan kandang ayam, tempat ayam beraktivitas harus selalu bersih, dan kita harus memantau kadar dari kelembapan dari kandang itu sendiri. Jadi intinya kita berusaha untuk menjaga sirkulasi udara, teman. Sirkulasi di udara di dalam kandang itu agar sirkulasinya itu bagus. Itu gimana caranya kita usahakan. Selain itu kita harus juga gini, teman-teman, memantau kandang ayam kita, gimana sih caranya agar sinar matahari bisa masuk, sehingga kalau sinar matahari bisa masuk, kelembapan dari ayam itu sendiri cepat terjaga. Setelah itu mengikuti proses tadi, yang kedua kita belajar manajemen, teman-teman. Kita belajar manajemen karena kita dari hal yang terkecil, dari sistem pembelajaran secara otomatis kan keuangan kita kan, kalau kita ternak ayam kecil, jadi dengan angka yang terkecil kita juga yang kita kelola itu adalah kecil. Jadi sistem yang kita manajemen adalah dengan bahan yang kecil. Jadi kita belajar gimana mengolah keuangan kita yang kita punya, kita kelola dengan langkah ya kita harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan modal itu, dengan uang yang kita punya, kita tetap bisa beternak dan ternak kita tetap bisa berjalan dan bisa terwujud. Dan langkah itu adalah kita harus bisa menekan dari semua biaya-biaya operasional di dalam pembuatan kandang. Ya kalau teman-teman nanti kerepotan atau gimana di dalam kandang untuk membuat pagar, ya teman-teman bisa membuat pagar-pagar seperti ini, teman-teman. Seperti saya ini memanfaatkan barang-barang limbah karena ini bisa menekan dari biaya operasional karena harganya kan lebih murah, teman-teman, dan dapat kita pasang sendiri. Ya teman-teman tahulah kalau kita nanti menyewa tukang untuk membuat kandangan kita harus bayar. Jadi kita buat sendiri, bisa kita rangkai sendiri kandang pembatas itu. Yang tidak kalah penting di sini pas kita berjalan di dalam memelihara kandang, kita harus pintar-pintar, harus belajar gimana caranya kita bisa menekan biaya pakan, teman-teman. Biaya pakan ya kita tekan agar pengeluaran kita semakin bisa jadi bisa menekan dari biaya pakan itu sendiri.
Jadi intinya setelah usaha ternak kita sudah berjalan, kita harus cepat-cepat belajar teman-teman, belajar kita sistem penjualan teman-teman. Di sini kita harus diperlukan ekstra cepat. Jadi nanti pas ayam kita itu sudah mulai panen, kita harus cepat-cepat bisa menyalurkan ayam kita, bisa menjual ayam kita. Jangan sampai ayam kita waktunya itu terulur, seharusnya cepat dijual, ayam kita malah tidak dijual. Itu nanti malah bisa berimbas di dalam pembiayaan dari pakan ayam itu sendiri. Jadi di sini untuk sistem penjualan, kalau saya pribadi teman-teman, di sini saya untuk biar jangkauannya luas gini, di sini kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi kita bisa posting di media medsos atau media sosial, dikasih nomor yang bisa kita hubungi. Nanti suatu saat kalau di medsos itu ada yang mengetahui, pasti akan menghubungi kita atau mungkin langsung datang suatu ke peternakan kita. Kalau itu mungkin kalau dengan cara yang lain juga bisa, teman-teman buat brosur atau gimana, ditempel-tempel di tempat umum, itu berfungsi. Nanti kalau di tempat umum kan orang biasanya lalu di sana, sehingga orang-orang itu tahu brosur itu, sehingga kalau dia pengen dengan ayam kampung, pasti dia akan menghubungi yang ada nomor di bagian brosur yang kita tempel atau spanduk yang kita tempel itu tadi. Intinya kan untuk mendapatkan suatu hasil yang kita harapkan di dalam ternak ayam agar kita bisa sukses teman-teman, ya kita harus aktif dan kreatif. Aktif dalam aktif dalam memelihara sampai dengan sistem pemasaran teman, dan kita harus bisa menekan dari semua biaya yang ada di dalam pemeliharaan itu sendiri, sehingga kalau kita bisa menekan itu semua, secara otomatis pengeluaran kita bisa tekan semakin sedikit, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari sistem penjualan. Karena sistem penjualan itu kan dengan harga yang kita inginkan, karena di sini kita langsung berhubungan dengan konsumen, bukan ke pengepul. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi peternak ayam kampung pemula. Semoga bisa bermanfaat. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Salam.